Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Natela Lestari dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum bahasa Arab di madrasah atau di sekolah. Akan memfokuskan kepada bahasa ya, kurikulum pada bahasa. Sebelumnya, kurikulum merupakan proses yang dinamis dan berulang, selalu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Nah, kurikulum ini bersifat konstekstual, menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, nilai-nilai institusi, kebijakan yang berlaku, serta keyakinan para pengajar atau teachers belief. Oke, lanjut. Nah, pada pembahasan kali ini ialah tentang muatan dalam kurikulum. Jadi, muatan dalam kurikulum ini, nah istilah muatan dalam konteks pembelajaran bahasa merujuk kepada seluruh ya, komponen atau materi yang terintegrasi dalam sebuah kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, muatan ini meliputi berbagai aspek ya, meliputi berbagai aspek yang dirancang untuk membantu siswa memperoleh, mengembangkan, dan memperdalam pemahaman serta kemampuan berbahasa mereka. Nah, muatan dalam kurikulum bahasa ini mengacu pada berbagai elemen dan komponen yang termasuk dalam rencana pembelajaran bahasa. Nah, muatan ini juga mencakup segala aspek yang akan diajarkan dan dipelajari oleh siswa, termasuk keterampilan pengetahuan dan sikap yang diinginkan. Nah, dalam pembelajaran bahasa, muatan tidak hanya terbatas pada daftar kosakata dan struktur gramatikal, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas nyata dalam praktik komunikasi serta penggunaan bahasa dalam fungsi komunikatif yang spesifik, situasi sosial, dan topik yang relevan dengan pengalaman hidup siswa. Nah, jadi dalam kurikulum bahasa ini, dalam pembelajarannya ini, tidak hanya menjelaskan tentang kosakata, struktur gramatikal atau kaidah-kaidah, tetapi dalam kurikulum bahasa ini juga para pengajar ingin mendidik peserta didiknya agar kosakata dan struktur gramatikalnya bisa digunakan dalam kesehari-harian para siswa ya, seperti mengobrol sehari-hari begitu ya, atau seperti dalam mereka contohnya membeli, percakapan saat jual beli. Nah, di situ kan ada negosiasi. Nah, kita bisa nih kosakata atau struktur bahasanya bisa diperbaiki gitu agar bisa digunakan gitu sehari-hari dan tidak terlalu baku bahasanya. Oke, jadi di sini dalam muatan dalam kurikulum bahasa ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada keterampilan linguistik. Yang kedua ada aktivitas dan strategi berbahasa. Ketiga fungsi komunikatif. Keempat nosi atau topik tema. Kelima tugas-tugas berbasis komunikasi. Nah, di sini kenapa komunikasi? Karena kita sedang membahas kurikulum bahasa. Berarti kalau bahasa komunikasi kan mengobrol gitu ya. Komunikasi mengobrol atau bersosialisasi. Situasi dan peran berbahasa. Nah, nanti saya jelaskan dulu di sini ya, situasi dan peran berbahasa ini. Jadi ketika kita bercakapan atau mengobrol, pasti tentu ada perannya ya, ada peran, ada situasinya gitu ya. Contohnya seperti guru memberikan ya instruksi kepada siswa agar menjadi dokter ya, salah satu temannya menjadi dokter, salah satu siswanya menjadi dokter.
Lalu temennya salah satunya menjadi pasien. Nah, itu menjadi peran ya kan? Perannya dokter dan pasien. Situasinya di publik, yaitu di rumah sakit. Jadi tempatnya ada di rumah sakit. Nah, perbincangan mereka itu akan berbeda gitu ya dengan perbincangan bersama teman kelasnya. Nah, karena apa? Karena ada peran nih. Peran menjadi dokter dan pasien. Contohnya dokter berbicara, marhaban, mahya muskilatuka al-sihhiyah. Ya, misalnya dokter bertanya nih, selamat datang, apakah ada keluhan kesehatan? Nah, pasien menjawab nih, asy'uru bialamin fi batni munzu yaumaini. Ya, saya merasa sakit perut sejak 2 hari yang lalu. Nah, nanti dokter akan berbicara lebih panjang lagi untuk bertanya beberapa hal ya. Nah, nanti kan setelah mereka tahu peran dan situasinya, mereka akan mengerti gitu percakapannya apa yang harus digunakan ke depannya gitu. Lalu konten ya. Nah, konten ini adalah materi selain bahasa itu sendiri. Maksudnya, ketika kita misalnya lagi belajar Al-Qur'an nih, ya, berarti konten atau materi bahan yang ditayangkan itu berarti tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis, ada sains, budaya, tarikh, ya, sejarah atau fikih. Nah, nanti kontennya itu atau bahan ajarnya itu disesuaikan dengan tema materi yang ada ya. Nanti kan ada nosi, ada topik, ada tema. Lalu yang terakhir ada studi skill ya. Dalam setiap pendekatan yang diambil, pengembang kurikulum perlu mempertimbangkan di mana dan bagaimana menyertakan berbagai aspek bahasa ini yang disebut sebagai ruang lingkup dan urutan pembelajaran. Nah, nanti akan dijelaskan lagi study skill ini yaitu mempertimbangkan dalam aspek bahasa ini eh, mempertimbangkannya dijelaskannya di ruang lingkup pembelajarannya, ruang lingkup, prinsip dan penataan muatan nanti akan dijelaskan. Oke. Yang pertama ada keterampilan linguistik ya. Nah, yang pertama ada keterampilan linguistik. Nah, linguistik itu apa? Linguistik adalah ilmu bahasa ya. Dan secara dasarnya ini linguistik ada 4. Ada semantik, ada morfologi, ada fonologi, ada sintaksis ya. Nah, semua itu adalah tentang ilmu bahasa ya yang disebut dengan linguistik. Nah, dalam keterampilan linguistik ini tentu saja ya harus mempelajari tentang salah satunya struktur tata bahasa ya, yaitu struktur sintaksis ya yang tadi disebutkan atau nahwu. Nah, sintaksis ini bisa disebut dengan tarkib nahwu. Lalu ada tata kata ya atau sorof ya yang tadi morfologi. Sorof itu morfologi. Lalu ada tata bunyi ya, yaitu saut suara atau fonologi disebutnya ya, fonologi. Dan yang terakhir ada kosakata. Ya, tentu saja ya struktur kata bahasa dan kosakata itu sangat penting ya. Tetapi dalam pemakaian sehari-harinya itu yang harus kita pelajari. Oke, next. Nah, eh, selanjutnya ada aktivitas dan strategi berbahasa. Nah, aktivitas dan strategi bahasa ini terbagi menjadi 3 nih ya. Ada aktivitas dan strategi berbahasa reseptif atau interaktif ya, yaitu hanya mengacu pada kegiatan dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami bahasa yang diterima. Jadi reseptif itu yaitu sesuatu kegiatan ya, kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan menghasilkan bahasa yang baik, maupun secara menyimak, membaca, dan memirsa gitu. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada menyimak ya. Menyimak atau reseptif lisan.
Nah, dalam kegiatan menyimak ini, pengguna bahasa sebagai penyimak menerima dan memproses masukan yang disampaikan atau ditampilkan oleh guru atau oleh salah satu pembicara. Nah, kegiatan menyimak ini contohnya seperti menyimak media audio, menyimak YouTube, menyimak pengumuman dan instruksi, ya, menyimak percakapan orang lain, bahkan menyimak percakapan yang terdengar tidak sengaja. Nah, atau bisa saja guru memberikan apa audio visual ya, seperti guru menayangkan audio ya kepada murid-muridnya, muridnya mendengar gitu ya, menyimak. Nah, bisa ya menggunakan bahasa Arab yang sudah dipelajari kosakatanya gitu ya, atau yang sedang dipelajari kosakatanya. Nah, dengan adanya receptive atau interpretif menyimak ini tujuannya itu agar memperoleh informasi yang spesifik ya, lalu dan memahami dengan rinci gitu ya. Karena menyimak kan, menyimak itu dia memperhatikan semua isi teks ya, atau semua informasi yang dia dapat lalu dia merincikan sendiri. Nah, begitu ya menyimak. Lalu ada reseptif membaca nih ya. Reseptif membaca atau disebut reseptif visual. Nah, dalam kegiatan membaca, pembaca menerima dan memproses teks tertulis yang dihasilkan oleh satu atau lebih penulis. Contoh kegiatannya seperti membaca informasi ya atau argumentasi, membaca surat, membaca kegiatan hiburan, membaca kegiatan ibadah, ya, atau membaca surat-surat yang guru buat gitu, misalnya di grup WA menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, bisa ya menggunakan kegiatan membaca banyak ya, bisa dikembangkan lagi ya. Ya, tujuan dalam reseptif membaca ini adalah memahami gambaran umum ya, memahami gambaran umum, menginterpretasikan implikasi dari teks tersebut. Ya, maksudnya bisa merincikan apa yang dia lihat dari teks tersebut begitu. Dan yang terakhir ada reseptif memirsa. Nah, apa itu? Yaitu kegiatan memirsa itu pengguna bahasa menerima masukan auditori dan visual secara bersamaan, yaitu contohnya seperti menonton TV, menonton YouTube, menonton video ya, atau menonton film yang sudah ada subtitlenya gitu ya, bisa. Jadi dalam pembelajaran ya, dalam aktivitasnya itu, aktivitas dan strategi berbahasa ini bisa menggunakan reseptif memirsa ya. Nah, memirsa ini ada dua ya, ada mendengar dan menyimak gitu ya. Jadi ada gambar, ada video, ada suaranya. Jadi dia menonton gitu. Oke. Dan sekarang adalah strategi reseptif ya. Nah, strateginya itu yang pertama ada perencanaan ya. Jadi bagaimana nih kita mengidentifikasi atau mengetahui latar belakang ya, atau mengaktifkan skema-skema yang dianggap sesuai dalam proses yang sedang terjadi ya, atau bisa merencanakan kegiatan atau materi yang sesuai dengan tren-tren sekarang. Nah, bisa ya perencanaan. Lalu melakukan pelaksanaan, yaitu mengidentifikasi petunjuk dan membuat hipotesis kesimpulan sementara selama aktivitas reseptif. Nah, pengguna bahasa menggunakan petunjuk dalam konteks untuk menginterpretasikan makna dari pesan yang diterima dan membuat hipotesis dengan tujuan komunikatif di balik pesan. Ya, yang ketiga evaluasi. Nah, evaluasi ini pasti dibutuhkan dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu pengguna bahasa memeriksa kesesuaian petunjuk yang diterima dengan skema yang telah diaktifkan ya, agar memastikan pemahaman ya. Nah, dengan evaluasi ini kita bisa melihat nih seberapa jauh peserta didik bisa memahami kegiatan pembelajaran.
Itu ya. Dan keempat ada perbaikan, yaitu pengguna bahasa melakukan perubahan atau penyesuaian pada dugaannya jika ditemukan ketidaksesuaian. Ya, kenapa? Karena kan tadi ada observasi. Nah, observasi ini kita bisa mengukur nih seberapa banyak. Kalau sudah banyak yang paham ya udah berarti perencanaan dan pelaksanaannya berhasil. Nah, kalau banyak yang masih belum mengerti, masih kebingungan para peserta didik, nah kita bisa melakukan perbaikan. Ya, perbaikan lalu kita kembali lagi ke perencanaan dan pelaksanaan tapi yang sudah direvisi. Oke. Yang kedua ada aktivitas dan strategi produktif ya atau presentasional. Nah, apa itu produktif? Ya, produktif atau presentasional ini ialah kegiatan dan pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan menghasilkan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ini mencakup berbagai teknik untuk membantu siswa menjadi lebih aktif dalam mengekspresikan dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kegiatannya produktif ini meliputi berbicara dan menulis. Nah, ya. Jadi produktif ini benar-benar melatih diri ya, mengeksplorasikan diri para peserta didik ya dengan kegiatan yang produktif ya atau presentasional. Itu berbicara dan menulis. Nah, dalam kegiatan berbicara ini, pengguna bahasa menghasilkan teks lisan yang diterima oleh satu atau lebih pendengar. Ya. Contoh berbicara ini seperti melakukan pengumuman publik, ya, pengumuman kecil ya, pendek, pengumuman pendek secara publik. Lalu ada monolog ya, monolognya seperti mendeskripsikan pengalaman peserta didik gitu ya. Atau monolog yang berupa penyampaian informasi, ya, informasi singkat. Lalu ada monolog yang menyampaikan argumen. Lalu contoh kegiatannya yaitu membaca teks tertulis secara lisan, memerankan suatu peran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Atau lebih contohnya dalam produktif berbicara ini bernyanyi. Nah, bisa nih kegiatan semua ini bisa dilakukan ya, kegiatan berbicara itu bisa dikembangkan kembali atau mungkin ada cara-cara lain ya, ya agar aktivitas dalam pembelajaran berbahasa ini bisa dilaksanakan. Nah, eh, lalu selanjutnya ada yang kedua ada menulis ya, produktif dalam menulis. Nah, menulis ini pengguna bahasa menghasilkan teks tertulis yang diterima oleh satu atau lebih pembaca. Nah, contoh kegiatannya seperti apa? Seperti membuat poster, membuat laporan, membuat catatan, menulis pesan, menulis surat pribadi, ya, menulis laporan atau menulis kreatif untuk mengekspresikan gagasan dan imajinasi. Nah, dalam kegiatan produktif, ya, aktivitas produktif ini dalam menulis ini bisa juga dikembangkan lagi ya. Atau mungkin guru-guru bisa, para pengajar bisa mungkin dalam kegiatan menulis menggunakan kegiatan yang lain gitu ya, yang sama dengan konteks menulis. Ya, bebas. Nah, yang tadi aktivitasnya ya, contoh kegiatannya, lalu ada strateginya nih, strategi produktif. Yaitu sama ya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, perencanaannya ini bisa eh, persiapan ya, persiapan dulu, pengguna bahasa melakukan persiapan sebelum nulis, termasuk memikirkan nih isi tulisannya mau apa, gayanya mau gimana, struktur apa yang mau digunakan gitu kan. Lalu dalam perencanaan juga menemukan sumber ya, sumbernya. Sumber bahannya sumber materinya itu mau dari mana gitu. Lalu mempertimbangkan audiens ya. Kita harus lihat juga nih kemampuan peserta didiknya. Lalu menyusun tugas dan penyesuaian pesan ya, penyesuaian bahasa. Lalu pelaksanaan. Nah, setelah melakukan persiapan tadi ya, perencanaan, kita bisa melakukan pelaksanaan ya. Bisa dengan penggunaan bahasa menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau merangkum isi pesan jika sumber daya terbatas. Nah, bisa ya.
lalu evaluasi ya, memantau keberhasilan, lalu perbaikan ya, mengoreksi diri, kesadaran dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dengan adanya evaluasi akan terjadi perbaikan bila terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan gitu ya. Kita bisa memperbaikinya dulu. Oke, selanjutnya ada aktivitas dan strategi berbahasa interaktif ya atau interpersonal. Nah, apa ini? Interaksi berbahasa ini meliputi interaksi lisan dan interaksi tertulis yang semakin penting terutama di era digital saat ini. Interaksi yang bersifat interpersonal, kolaboratif, dan transaksional ini tidak hanya menjadi landasan utama dalam komunikasi, tetapi juga memegang peranan sentral dalam proses pembelajaran bahasa. Ya, jadi interaktif ini atau interpersonal ini yaitu interaksi lisan dan tulisan. Ya, kegiatannya itu. Nah, apa nih contoh kegiatannya ya? Bisa giliran berbicara ya atau bisa berbincang santai gitu ya. Atau diskusi formal, bisa diskusi informal juga. Bisa lakukan debat, wawancara, negosiasi, perencanaan kerjasama. Jadi wawancara nih bisa nih ya, murid dengan murid atau murid dengan guru bisa melakukan kegiatan wawancara begitu ya. Lalu selanjutnya ada tulisan ya. Contoh kegiatannya itu pertukaran catatan ya, ada berkorespondensi melalui surat, email, chatting atau media tulis lainnya. Jadi seperti atau guru memerintahkan atau ada instruksi eh, di grup ya, misalnya di grup WA untuk mengobrol gitu menggunakan bahasa Arab gitu atau membahas tentang apa begitu ya, bisa memberikan instruksi seperti itu kepada murid-murid. Nah, pada interaktif atau interpersonal interaksi lisan dan tulisan ini ada juga nih strateginya. Ya, strateginya yang pertama ada turn taking ya atau ambil giliran yang mengacu kepada kemampuan untuk mengelola percakapan. Ya, mempertahankan kelancaran percakapan dan menggunakan ungkapan atau frase yang sesuai. Ya, mengakhiri percakapan secara efektif dengan mengonfirmasi pemahaman dan memberikan kesimpulan. Jadi, pada strategi interaksi lisan dan tulisan ini, yaitu bisa mengambil giliran, ya, setiap orang bisa mengambil giliran dan bisa menyimpulkan, ya, apa yang mereka bicarakan gitu. Ya, atau bisa menyela dalam percakapan ya, apalagi pas debat. Nah, bisa nih. Mereka bisa melakukan penyelaan atau mengambil kesimpulan atau berargumentasi gitu ya dengan percakapan yang mereka bahas. Ada bekerja sama nih ya, yang merupakan memastikan pemahaman peserta didik ketika berdiskusi. Nah, bisa nih bekerja sama atau memberikan umpan balik atau tanggapan yang konstruktif ya. Lalu ada merangkum poin-poin penting atau mengajak kontribusi peserta agar berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan beragam cara. Ya, jadi yang kedua pada strategi interaktif ini bisa nih murid-murid melakukan kerjasama ya atau diskusi kelompok. Bisa. Lalu yang ketiga ada minta klarifikasi yang merupakan strategi interaksi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi gitu ya atau klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan dalam sebuah percakapan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti meminta agar informasi atau penjelasan tertentu diulang kembali. Ya, seperti menyimpulkan kembali gitu ya. Atau mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih mendalam. Nah, misalnya dalam presentasi nih peserta didik. Nah, bisa nih salah satu peserta didik bertanya yang lebih spesifik apa yang mereka bahas gitu ya. Itu
tentang aktivitas dan strategi berbahasa. Oke, selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikatif. Nah, komponen ini menekankan pada penggunaan wacana lisan dan tertulis dalam komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Nah, fungsi-fungsi komunikatif ini berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan secara efektif untuk berinteraksi dalam berbagai konteks. Jadi fungsi-fungsi bahasa ini perlu ya, karena sekali lagi karena berbicara itu pasti ada situasi dan kondisinya. Lalu ada komunikasi sesuai fungsinya ya, sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama ada fungsi mikro ya, mikro komunikatif. Nah, mikro ini digunakan penggunaannya ini dalam unit-unit komunikatif yang singkat ya, yang seringkali merupakan bagian dari giliran bicara dalam percakapan ya. Jadi maksudnya mikrofungsi ini digunakan tidak luas gitu, singkat, padat gitu ya. Banyak seperti misalnya guru menanya ya, menggunakan bahasa untuk menentukan atau menjelaskan identitas atau sifat orang, tempat atau benda. Contohnya guru menanya, "Haza kolam?" Ya, ibunya menunjuk kepada pulpen. Nah, kata muridnya, "Iya, iya ini Bu, ini pulpen." Nah, itu sebuah interaksi yang singkat. Contoh yang lebih singkat, guru menanyakan hadza wadih. Ya, misalnya guru kan biasanya kalau menerangkan, apakah ini sudah jelas gitu kan, guru kan menanyakan, hadza wadih. Nah, muridnya bisa menanya, "Naam, hadza wadih." gitu kan. "Ya Bu, ini sudah jelas." Nah, itu kan ada interaksi gitu kan, interaksi yang singkat gitu ya. Ada yang nanya, ada yang jawab. Nah, kalau muridnya nggak paham ya jawabnya la wadih. Ya Ustazah gitu, Ustaz, kurang jelas Bu gitu. Nah, gurunya menjelaskan lagi gitu. Jadi kan ada interaksi ya, ada informasi ya, informasi secara singkat gitu. Atau bisa juga murid yang izin ke hamam. Ismahli apa? Lau samahat astadin ila hamam. Gitu kan. Bu, saya mau izin ke WC nih. Ya, silakan, silakan, tafadhol gitu kan. Nah, itu ada interaksi singkat tuh kan. Itu interaksi yang singkat, singkat dan tidak luas gitu, dan tidak bisa ditanyakan lagi gitu kan, nggak ada kesimpulan atau argumentasi atau pernyataan lain gitu kan. Oh ya udah, kalau mau ke WC mah kan ya begitu, ya begitu. Jadi intinya mikrofungsi itu penggunaannya itu tidak luas gitu, hanya hanya informasi yang singkat gitu, singkat, padat, jelas gitu ya, kalau mikrofungsi komunikatif. Nah, yang kedua ada makrofungsi komunikatif. Nah, makro ini kebalikan dari si mikro. Makro ini digunakan secara luas gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti debat, wawancara, berargumentasi, membaca teks panjang gitu ya, atau bercerita pengalaman gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya guru memberikan instruksi ya kepada murid untuk menuliskan ya atau menceritakan kembali pengalaman mereka waktu kecil, misalnya menggunakan bahasa Arab ya, nanti di depan kelas mereka bacakan gitu ya atau bicarakan gitu ya tentang hasilnya. Seperti itu kalau makro ya. Atau contoh lainnya seperti narasi ya, atau menarasikan suatu gambar gitu ya, bisa komentar bisa ya, atau ya seperti menyatakan sesuatu yang dia kurang setujui gitu kan, kenapa gitu, nanti dijelaskan. Mikro itu tidak luas, makro itu luas ya. Ngobrol, perbincangan komunikasinya itu panjang gitu makro itu. Nah, itu tadi fungsi-fungsi kenapa ada komunikatif ya. Oke, selanjutnya, nah ini, yaitu topik ya. Nosi atau topik atau tema ini sama-samanya ya. Nosi itu topik, topik itu tema gitu ya dalam komunikasi ya. Tema komunikasi ini merujuk pada hal-hal mengenai apa yang dibicarakan
saat berkomunikasi. Nah, istilah lain tema adalah topik dan nosi, tuh ya kan. Jadi ya tema itu mau apa gitu yang mau dibicarakan gitu, apa gitu judul yang mau dibicarakan gitu ya. Nah, hal-hal yang biasanya dibicarakan orang-orang ya atau peserta didik itu identifikasi pribadi ya, seperti menanyakan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, atau bekerja di mana, hobi apa, kesukaan apa, intinya tentang ini tentang identifikasi pribadi. Lalu yang kedua ada rumah dan lingkungan ya. Ya maksudnya seperti kamar dan ruangan, kamar-kamar rumah gitu ya. Di rumah itu ada ruangan apa aja gitu ya. Kamar atau lingkungan, lingkungan seperti taman gitu, taman hiburan tuh. Lalu ada waktu luang ya. Ya contohnya seperti piknik ya, rekreasi atau olahraga gitu kan temanya. Lalu ada perjalanan. Nah, perjalanan ini seperti di apa di bandara gitu ya. Kita ya di bandara atau di stasiun di mana gitu tema topiknya itu ya. Lalu ada kesehatan dan perawatan tubuh ya, atau di rumah sakit, pendidikan ya, di kelas, di kantor, misalnya. Belanja ya, shopping, bisa makanan dan minuman favorit. Layanan umum ya, seperti membeli tiket, ya, tempat-tempat, ya, tempat tempat-tempat membeli makanan gitu ya, atau tempat-tempat hiburan gitu ya. Menanyakan cuaca dan lain-lain. Ya contohnya seperti identifikasi pribadi lah ya. Contohnya seperti guru menginstruksikan kepada muridnya ya dua orang gitu saling berkenalan gitu. Nah itu udah temanya nih masuknya tema silakan at-ta'aruf gitu ya perkenalan gitu kata gurunya tuh. Nah bisa nih muridnya lalu berbicara Mas Muki, Ismi, Ahmad gitu. Nah mereka saling berbicara. Nah, lalu guru mengganti instruksi lagi nih, coba dokter sama pasien gitu kan. Gimana percakapannya? Nah, bisa seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis teks ya atau wacana. Nah, kan tadi ada tema ya. Nah, ada tema yang mau dibicarakan itu. Nah, sekarang ada jenis teks atau isi ya, isi wacananya. Nah, teks atau wacana adalah kesatuan kebahasaan terlengkap yang dimediakan secara tertulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu. Ya. Jadi ini teks wacana ini bisa hasil apa media ya media yang tertulis maupun yang sudah lisan atau yang sudah jadi gitu ya. Nah jenis-jenis teksnya ini seperti teks pidato ya kuliah presentasi ya kuliah contohnya presentasi hiburan komentator olahraga ada siaran berita diskusi dan debat dialog podcast dan percakapan antar pribadi percakapan telepon ada wawancara pekerjaan dan teletext ya. Ada novel, koran, majalah, surat pribadi, surat pengumuman, dan lain-lain. Nah, jadi jenis teks ini bisa nih kepada para peserta didik untuk membuat teks pidato, misalnya, membuat teks pidato lalu membacakannya di depan kelas ya. Atau mendengarkan komentator olahraga ya. Komentator atau MC di olahraga. Nah, nanti kita bisa suruh tuh peserta didik untuk mencatat apa yang didengar tuh. Atau dialog, mengobrol gitu atau podcast ya dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa. Nah, dalam merancang kurikulum pembelajaran bahasa, pemilihan dan pemetaan muatan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kenapa hal ini? Karena muatan yang dipilih dan bagaimana ia disusun secara langsung mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab.
Nah, prinsip-prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah pedoman yang digunakan untuk memilih dan mengorganisasikan sisi konten dan materi ajar secara efektif. Ya. Nah, dalam prinsip-prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa Arab ini memiliki tujuan. Salah satunya yaitu frekuensi. Nah, frekuensi atau relevansi yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa, ya, atau materi ajar yang harus relevan dengan kebutuhan, minat, dan konteks sosial budaya. Atau bisa juga pembelajarannya pembelajaran bahasa sesuai dengan tren-tren sekarang gitu kan bisa. Nah, yang kedua ada strategi dan otonomi, yaitu sebuah program pembelajaran bahasa harus melatih peserta didik tentang bagaimana cara belajar bahasa serta cara memantau dan menyadari pembelajaran bahasa. Sehingga mereka bisa menjadi peserta didik bahasa yang efektif dan mandiri. Nah, kenapa? Karena sudah ada strategi ya dan otonomi dalam pembelajaran bahasa Arab yang terstruktur. Makanya siswa akan menyadari dan mempelajarinya secara mandiri. Lalu ada pengulangan frekuensi, yaitu peserta didik harus memiliki kesempatan berlatih sebanyak mungkin dan berulang-ulang untuk dapat mengetahui item bahan ajar yang diharapkan untuk mereka gunakan dalam berbagai konteks ya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Pengulangan frekuentatif ini seperti murojaah ya, seperti terus mengulang materi-materi yang sudah dipelajari agar peserta didik itu lebih paham lagi gitu ya. Lalu selanjutnya ada sistem bahasa. Nah, sistem bahasa ini memfokuskan pengajaran seharusnya pada fitur-fitur atau penggunaan bahasa yang dapat diterapkan secara umum ya. Nah, sistem bahasa ini sangat penting ya, apalagi sudah terstruktur dan sudah rapi agar penggunaan bahasanya ini bisa dimengerti atau bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya gitu ya. Makanya sistem bahasanya harus terstruktur. Lalu yang selanjutnya ada progresif. Nah, progresif itu bertahap ya, progresif atau bisa disebut dengan bertahap. Jadi materi harus disusun mulai dari yang sederhana ke yang lebih kompleks untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran bahasa ini materinya itu disusun dengan sederhana dulu gitu ya, baru ke yang umum ya, lebih kompleks ya. Jadi materinya yang dasar-dasar dulu gitu ya. Kalau bagi pemula, lalu kalau kelasnya udah senior gitu barulah materinya itu yang lebih kompleks dan umum. Lalu selanjutnya pembelajaran yang dapat diajarkan. Nah, maksudnya itu materinya itu harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Nah, pengajaran bahasa harus memperhitungkan urutan yang paling efektif untuk dipelajari, serta mempertimbangkan kapan waktu yang tepat bagi pembelajar untuk mempelajarinya. Jadi, ketika kita memberikan materi, kita juga harus tahu nih waktunya. Waktu untuk siswa menghafal, waktu untuk siswa mempelajari gitu ya. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan dan penataan pada kurikulum bahasa. Selanjutnya ada pemanfaatan pengetahuan terdahulu, yaitu program pembelajaran bahasa seharusnya membantu pembelajar memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah dimiliki dengan cara yang paling efektif. Ya, yaitu program pembelajaran bahasa harusnya membantu pembelajar memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah dimiliki dengan cara yang efektif gitu ya. Atau bisa aja memanfaatkan yang terdahulu seperti kosakata-kosakata gitu ya. Seperti nyanyian-nyanyian kosakata yang dulu begitu ya. Atau dengan nyanyian materi lain gitu ya. Materi lain yang dinyanyikan gitu kan bisa. Lalu ada interferensi ya. Itu butir-butir dalam pembelajaran bahasa harus diatur sedemikian rupa agar
Yang dipelajari tersebut memberikan dampak positif pada pembelajaran satu sama lain dan agar efek interferensi dapat dihindari. Ya. Jadi dalam mengajarkan pembelajaran bahasa itu harus sesuai referensi dan jelas gitu agar terhindar dari miscommunication ya atau terhindar dari kesalahpahaman ketika menjelaskan. Ya, ketika murid paham dan apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan para ahli mungkin ya, sesuai dengan bahan ajar, nah, siswa akan mengerti gitu, mengerti dan mungkin akan mengajarkannya kepada orang lain dan tidak ada kesalahan gitu ya, kesalahan dalam memberikan informasi. Oke, iya, selanjutnya ada ruang lingkup dan urutan dalam menata muatan. Nah, jadi salah satu studi skill, studi apa? Skill dalam pembelajaran ini ruang lingkup dan urutan muatannya ini harus menata gitu ya. Nah, yang pertama itu menyimak. Kita bisa nih menyimak ini contohnya itu percakapan sehari-hari antara dua orang gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa ini harusnya menyimak dulu nih ya. Menyimak percakapan atau materi yang sudah disediakan oleh Pak pengajar gitu. Nah, yang kedua ada membaca. Contohnya seperti membaca teks-teks ya yang tertulis ya, maupun yang non spesialis ya atau membaca teks-teks yang sudah disediakan oleh guru. Yang ketiga ada menulis ya. Itu menuliskan contohnya bisa menuliskan deskripsi, ringkasan, menuliskan tabel, diagram gitu kan misalnya ada gambar diagram. Nah, kita bisa nih menyuruh peserta didik untuk menuliskan hasil dari diagram tersebut tuh ya dan lain-lain ya. Lalu ada berbicara. Nah, contohnya itu memperkenalkan diri, ya, ya ta'aruf itu. Lalu ada berbicara tentang topik yang diberikan guru, misalnya, atau berpartisipasi dalam diskusi dua arah, gitu ya, atau bermonolog dan lain-lain. Nah, selain yang menyimak, membaca, dan berbicara juga, peserta didik juga harus paham nih struktur kalimatnya. Ya, mereka juga harus paham nih gaya atau struktur apa yang mereka gunakan, gitu ya. Apa yang mereka gunakan ini yang sudah dipelajari oleh mereka ya karena penting ya dengan adanya struktur atau dengan adanya tata bahasa yang rapi ini tujuannya agar bisa dipahami oleh orang yang didengar ya agar bisa dipahami. Oke. Sekian dari penjelasan saya tentang kurikulum bahasa ini pada materi muatan ya, muatan kurikulum ini semoga bermanfaat ya bagi diri saya sendiri maupun khususnya untuk semua orang gitu ya. Bila ada yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan silakan berkomentar saja. Kafamini wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.